Be proud of your own donkey, not other people's horse, because that's not your horse. Wah, keren banget. Jadi, what happened was, it's teaching me how to be courageous, how to count your blessing. Jadi, lu gimana sih bisa mensyukuri apa yang lu punya? Yang gue bingung nih bro, lu bisa dapat mentalitas untuk bisa bangkit dan menjadi seseorang yang bener-bener nggak ada, ya ibaratnya bener-bener kerjanya sembarangan ngasal, bisa sampai kayak gini, itu gimana sih? Halo sahabat miliarder, hari ini saya kedatangan lagi satu narasumber yang keren banget, Bro Sunil Solani. Halo bro. Nah, Bro Sunil kan sebelumnya udah pernah di interview di channel Christina Ali ya. Iya. Dan ceritanya itu seru banget tuh. Dari glodok. Karena dulu sering juga gua ke glodok. Dari glodok sampai kerja di bank, dan setelah itu bikin Calibre Work. Sekarang bahkan udah lebih dari itu ya. Yeah. Itu buat saya salut. Keren banget. Nah pertanyaannya, dari hal-hal kayak gitu, maksudnya yang gue bingung nih bro, lu bisa dapat mentalitas untuk bisa bangkit dan menjadi seseorang yang bener-bener nggak ada, ya ibaratnya bener-bener kerjanya sembarangan ngasal, bisa sampai kayak gini, itu gimana sih? Bisa dibilang blessing, bisa dibilang kepepet. Kepepet. Tapi juga bisa dibilang ada sentuhan ibu gua. Jadi waktu gua masih high school atau SMP gitu, itu kita di school itu kan hidupnya kadang-kadang di-compare ya. Apalagi kalau lo kondisinya dalam sebuah ekosistem atau sebuah komunitas yang judgmental terhadap your materi. So my mom pernah ngajarin gua dulu. Jadi mobil bokap gua tuh dulu punya mobil box, tau gak lo? Mobil box? Iya. Apaan tuh mobil box? Kijang box. Kijang box. Karena bokap gua dulu bisnis kosmetik. Jadi mobil box itu kan buat taruh barang. Jadi pada saat anak-anak ke school tuh bawa mobil box. Gua bawa mobil box malu lah bro. Malu. Bener gak? Tapi my mom pernah ngajarin gue satu hal. Lu daripada bawa kudanya orang, banggalah naik ke keledai lu. Jadi, be proud of your own donkey, not other people's horse, because that's not your horse. Wah keren banget. Jadi, what happened was, it's teaching me how to be courageous, how to count your blessing. Jadi, lu gimana sih bisa mensyukuri apa yang lu punya? Tapi caranya dia ngeduketnya beda. Jadi dia beda, ya? ngomongnya nyeletuk gitu, kayak teman-teman pakai baju branded misalnya. Itu kan keren. Lu kagak gitu kan. Terus minimal teman-teman dulu uang sakunya sehari mungkin ada 50.000 zaman dulu atau 25.000 zaman dulu gitu. Gue mungkin cuman goceng. Jauh lah bro. Jauh Iya. mau. Atau saceng, atau mungkin 2.000 gitu kan. So, nyokap gue selalu bilang, kalau dompet lu penuh, ya, lu jalan biasa bro. Tapi kalau dompet kosong, tapi lu jalan kayak orang dompetnya penuh, mantap. Itu baru top. Jadi gue tahu dompet lu penuh apa kagak dari mana bro? Kagak bisa tahu kecuali lu buka. Jadi, dia ngajarin gue itu walk with confidence. Kalau sekarang gue bisa ngerti, tapi waktu those days itu kan I'm grateful to my mom at some level that I didn't realize dia tuh ngajarin gue hal-hal yang cukup fundamental secara filosofi hidup, dan itu menjadi apa ya, pegangan lah untuk lo maju dalam kondisi-kondisi tertentu. Ada satu kalimat yang dia pernah bilang,
In Indian, it means if you lie, you will drown. If you lie, kalau bohong, You will drown. drown itu tenggelam. 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 If you speak the truth, you will shake, but you will not drown. Kalau ngomong jujur, bakal gemeteran atau takut. You will shake. Jadi, if you are in the sea, and there's a lot of waves, but you are true to yourself, you will be shaken with the waves. But because you're true to yourself, lu confident, lu true to yourself, you're not lying. You're not living in a lie, you're not living in a fear. You will not drown. Because you believe there is a way out. You are true to yourself. Jadi lo mesti percaya bener ya, Yes. true to yourself ya. True to yourself. Jadi speak the truth tuh maksudnya dia tuh dulu ngajarin tuh, lu bukan ngomong bohong atau jujur, tapi lu gimana bisa jujur sama orang kalau nggak bisa jujur sama diri lu, bro? Bener. Hari ini gue mengartikulasinya enak. Waktu itu, what the hell gitu. Ngerti nggak sih? Ya udah lu bacot aja dah, gitu kan? Nah, lu pernah ngalamin itu? Iyalah. Jadi secara nggak langsung kita dalam hidup nggak pernah melewati yang namanya fase lu ngebohongin diri lu sendiri, lu ngebohongin orang. Nggak mungkin, pasti. Mau itu levelnya kecil atau besar, tapi lu pernah. Confident, misalnya kayak tadi lo bilang, gue ceritain lo soal mobil box aja deh. Boleh, boleh. Jadi mobil box itu kita nongkrong di sekolah. Lu nongkrong di sekolah pakai mobil box? Iya, tapi gue bawa mobil box pakai speaker gede Kenwood, Walkman, sama amplifier yang gue bikin. Teman-teman gue semua naik mobil gue karena ada musik, bro. Mau panas ada efek, bro. Dan teman-teman yang naik mobil gue, notabene yang dijemputnya pakai Mercy, dijemputnya pakai BMW. Because gue itu dulu tuh orang goblok. Orang goblok tuh artinya, mungkin gue sampai hari ini orang goblok. Artinya begini, gue kalau dibilangin sesuatu, gue itu langsung implement. Langsung implement tanpa mikir. Jadi begitu nyokap gue bilang, be proud of your donkey, besokannya gue mikir, oke gue bawa lah, pokoknya gimana caranya gue bawa. Dan gue memang demen musik. Ya udah. Jadi when you think about the ideation process cepat sekali, gue juga nggak tahu. Nah, tadi kan lo cerita kalau lo berdiri di laut ya, kapal, walaupun goyang-goyang tuh, kalau lo percaya lo masih bakal tetap masih di sana. Iya. Yang lo alamin bener-bener apa dalam hidup lo? Yang mungkin di titik terendah lo, atau ada satu cerita yang lu bisa ilustrasi tentang hal itu? Ya waktu mungkin gue pernah share yang titik terendah gue ya, yang waktu gue bilang gue ketipu dan gue difitnah dan gue nggak bisa dapet job di komunitas gue, men. Setiap orang yang gue ajak ketemu bilangnya, I'm sorry gue nggak bisa hire lu karena lu pernah makan duitnya si Anu, padahal gue nggak pernah makan istilahnya. Tapi itu fitnah dan itu mental breakdown, bro. You suddenly become a man that nobody trusts you. Nobody thinks that you have the quality. That one single quality, the currency of any human being is integrity. Integrity ya? Is the currency. I've come to realize that because it's very difficult, man, when people don't trust you. See, that is what I went through. But today, we are in the phase where trust has no value. Nah, itu yang parah. Trust nggak ada value-nya lagi. Nggak ada. Today, trust is highly influenced with likability. Maksudnya gimana tuh, Bang? Bahasa Indonesianya, sebuah kepercayaan itu sangat terpengaruh dari level likability, level kesukaan orang. Jadi lu tuh keren, lu tuh packagingnya mantep, gue tuh suka gaya lu, trust gue jadi naik. Nangkep nggak sih? Nggak bener dong kayak gitu. Iya, karena sekarang bukan human to human. Sekarang udah social media. Jadi very simple. How did we connected? Ya, gue kenal sama lu ya dari Bro Tommy Wong. Okay. But how did we connected? Sebelum we met,
I was already in a group with you, berarti we call it WA group. Oh iya, kita ada di WA group sih. Right? Benar, Okay. benar. Or maybe I started following you, or you started following me. We follow our friends in Facebook and everything. That's it. That's how things work today. Nggak usah jauh-jauh. Waktu Facebook baru mulai, misalnya lo orang, lo temen gue yang banyak temen. Oke. Misalnya. Iya. Terus lo lagi ngomongin sesuatu, terus banyak temen-temen lo komen. Gue yang tadinya masih lagi nyari banyak teman, semua temen lo gue add as friend. Pernah nggak gue ngelakuin itu? Pernah. Bukan nggak pernah. Karena gue pengen buru-buru kenal sama kenalan lo. Pengen buru-buru kenal sama kenalan lo karena asumsi gue kenalan lo hebat semua. Padahal belum tentu ya. Belum tentu. Nah itu Salah nggak? Nggak kan? Enggak sih. Ya. Etis nggak tahu. Nah, kalau soal etis, itu juga nggak bisa lo jawab. Bener. Karena you cannot control it. Iya. Jadi kalau zaman dulu, gue kenalin lo ke sini, ntar kalau ada deal bagi-bagi gue. Itu zaman dulu bro. Zaman sekarang udah nggak ada rasa, hajar-hajar aja bro. Hajar langsung ya. Hajar langsung bro. So, ethic is still far. Trust is a game. Trust is a game. Trust is a game. Apalagi loyalty, dream on. Bicara loyalitas tuh kayaknya pernah kena pahit nih. Bukan, dream on because loyalty is something that you don't get, you earn it. You don't earn loyalty. Lu nggak bisa earn loyalty. Lu earn-nya itu with trust. Jadi loyalitas itu lu dapetinnya dari mana? Dari kepercayaan. Yeah. People see what you do, bukan what you say. If Nah. you fight for the right thing, they feel it, they'll respect you. You will earn loyalty. Jadi lu mesti ngelakuin yang bener ya bro ya. Nah, mentalitas lu nih di mana lu keep bouncing, bahkan lu ditipu sama temen, ngutang lagi banyak banget. Dan yang keren banget yang gue lihat sih lu keliling-liling pas lagi masanya itu yang bakar-bakaran ya, Jakarta. Itu gokil sih buat gue. Lu gimana sih bisa bangun tuh mentalitas? Karena gue rasa banyak banget orang di luar sana yang bahkan ngejalanin setengah daripada apa yang lo lakukan juga udah stres gitu. Mungkin ada 2 kejadian di sekolah yang gue bilang tadi. Di saat gue itu merasa terpojokkan atau kayak dibully atau kayak lo itu bukan dari keluarga yang berkecukupan, tapi lo masuk di dalam environment yang orangnya berkecukupan semua gitu. Jadi mereka tuh cara ngejoknya itu menginsult. Lu badan Cara gede aja. gini ada yang ngebully lo? Enggak dong, dulu kan gue nggak segede gini. Dulu gue krempeng bro. Serius? Krempeng gila, krempeng, dark skin, ya kan? So I was really imut, you know, basically. Nggak kelihatan And then- imut ini kalau Iya. di sini. Terus? Jadi gue melewati fase di mana I have to stand up for my own identity. Gue harus berdiri buat identitas gue sendiri. Gue harus berdiri buat siapa itu Sundel. Ceritain dong bro, gimana bro? Ya kayak misalnya dulu gue di sekolah itu jarang dianggap misalnya. Ada proses, ada fase jarang dianggap karena ya gue kerjanya main, I'm not good in studies. And then gue juga bukan dari kalangan yang berada banget ya waktu di SMA. So gue harus mikir gimana caranya nih cowok-cowok yang keren-keren ini mau berteman sama gue. Emang lu nggak dianggapnya kayak gimana nih? Bukan nggak dianggap kayak gimana ya, maksudnya lu dianggap trash, ngerti nggak sih? Dianggap They don't sampah value gitu. you, ya they don't value you. If they can use you, they will use you and throw you. Intinya Wow. friendshipnya itu nggak ada sebenarnya. It's all about benefit. Dan lu dalam sebuah circle para pengusaha hebat, misalnya kalau era sekarang, atau ucuk lu masuk jebret, lu tuh nobody bro. Lu tuh pengen dianggap sama orang-orang ini. Karena buat lo itu sebuah achievement to be part of them, man. Bener, banyak yang kayak gitu. Ya nggak? Heeh. Whether it's the right thing or not, back in the days gue kagak tahu bro. Yeah. Tapi gue butuh validasi itu. Betul? Nah akhirnya gue mikir, ya udah, gue jago di komputer waktu itu. Jadi gue bantuin teman-teman gue sekelas cewek itu semua gue bantuin.
Cewek semua lo bantuin. Cewek gue bantuin. Lu butuh validasi, lu butuh cewek bro. Kagak, gue bantuin karena di otak gue satu, kalau gue kenal sama semua cewek, semua cowok bakal datang ke gue. Wah, itu bener juga. Oke, keren. Jadi Walaupun agak gila tapi keren. jadi dulu satu kelas tuh cewek semua jadi adik gue, lo tau gak? Jadi kayak di Indian tuh ada Raki Day. Jadi ya mostly I treat them as my sister because I have to befriend someone. Gue jadi ingat adik-adik gue juga zaman dulu. Iya. Itu adik beneran atau adik gimana nih? Actually kan you are treating them as a sister. Oke, So iya. there is a difference being playboy and being a man that connects with a bunch of people together. And they were very helpful. Like kadang gue sekolah gitu, kalau lagi tes gue nggak perlu belajar. Ini pasti ada 2-3 sister gue ibaratnya di kelas yang bakal duduk in such position, jadi gue bisa nyontek, ngerti nggak lo? Karena reciprocate. Oke, saling bantu ya. Homework lo gue yang kerjain, kalau lo nggak ngerti komputer, homework gue lo yang kerjain gitu loh. And it's fun, and they all till today we have a class community, and most of them are still, we still talk about that brotherhood, that sisterhood. See, zaman dulu brotherhood, sisterhood itu nggak seperti sekarang yang cuman omdo gitu loh. Zaman dulu itu, yes, it was not always original, it was not sincere, tapi level of fake-nya juga nggak parah, bos. Zaman dulu ya. Karena kita dulu kan nggak ada phone, nggak ada WA. Jadi when you meet, lu quality time ngobrolnya bener gitu loh. Lebih bener, no distraction lah. Nah, kedua lu nggak ada yang namanya sekali ngomong 3-4 girls. Enggak kan, nggak bisa. Ngerti? Kalau mau 3-4 girls ya on the spot On gitu the loh. spot. Oke. Iya, benar. If you want to flirt, you only flirt with one. You don't flirt with 10 because you cannot do it on the spot. Jadi you can do it in WhatsApp, right? Itu adalah fundamentals value. So then I started learning to fight my position. Jadi lu deket dulu sama cewek-cewek dan jadiin semua cewek-cewek jadi temen lu. Terus habis itu gimana? Ya, suddenly the guys yang yang misalnya cowok ada naksir sama ini pasti minta tolong sama gua kan. Waduh, bener. Oke. Kenalin atau gua mau deket gua ini. Istilahnya gitu, kayak butuh edifier lah ya. Oh, right. Iya. Jadi butuh ada, ini cowok bagus nih gitu. Tapi dari story itu yang gua reverse dan gua sadarin hari ini, gila gua tanpa sadar gua bisa memahami dalam kondisi terpuruk. Terpuruk tuh artinya dalam pepet lah ya. Gue harus menciptakan value. Karena gue belajar komputer kan. Bukan you become friends gitu aja. Tampang kagak ada, duit kagak ada, gimana? Something I have to give, bos. I have to help them. Nah yang menarik nih, gue kan juga cowok nih bro. Gimana caranya lu bisa deket-deket sama begitu banyak cewek, tapi lu nggak dianggap kompetitor? Dianggap kompetitor sama siapa? Sama cowok-cowok yang lain. Karena gue treat mereka like a friend and sister. Gak ada gue treat mereka as a girlfriend. My intention udah bener. Intention gue bukan gue mau dikenal sebagai cowok yang banyak cewek. No. Intention. Yes. Intention. Waktu itu gue pengennya punya teman cowok bro, bukan punya teman cewek. Jadi I wanna be part of them. Back in the days, kondisi gue kan waktu itu goal gue bukan gue. Nah di situ kan nggak ada tuh yang ngebentuk gue nih. Lu nggak perlu orang-orang kayak begini. Lu fokus ke pendidikan. Lu kan nggak ada yang guide gue bro. Nggak ada. Bokap? Ya, bokap gue kan tipenya cuek. Lu live your life. You grown up now. Nyokap? Filosofi. Iya. Jadi lu nemuin jalan lu sendiri itu gimana? Ya. Through, it's like you're walking in the forest. Lu dikasih bekal wisdom yang tadinya lu kagak tahu tuh value-nya mahal banget. Wisdom itu jadi bekal. Lu cerita tadi bahwa lu umur 8 tahun udah diajarin filosofi sama emak lu. Diceritain. Ya cerita-cerita kayak kerajaan yang ada meaning-meaning. Kalau kita ngomong kan Chinese misalnya ada stories about kingdom, about dewa, about apa.
Same with Indians gitu. Atau Javanese tentang Mataram, tentang apa, ada banyak filosofinya kan. Iya. Berapa besar sih dampaknya kayak parent gitu sama lu punya perkembangan mentalitas lu deh? Gue bisa bilang dampak dari filosofi yang nyokap gue khususnya ngajarin. Kalau bokap gue kan ngomongnya sekelibet tapi dalam ya. Kalau nyokap gue itu kan consistently feeling, ya. Terus-terusan nih. Terus-terusan. Jadi kalau lo bilang dampaknya, I can say 90% of what I am is because of her. 90%. Fundamentally. 10% life, experience of life. But the fundamental, the Sunil inside, how he thinks, how he responds, how he overcomes it, comes from those subconscious information. Kalau Sunil yang gokil dapat dari mana, bro? Kondisi kan? Kondisi. Gue memang orangnya very friendly. Gue tipenya very friendly. Gue itu bukan orang yang dari kecil tuh punya grup. Serius? Lu Jadi bukannya gaul banget kayaknya? Gaul, tapi gue bukan yang... Gue misalnya temenan sama lo, 15 years I've been in the same group with you, nggak mungkin. But you will be good friends with me. I will be good friends with Christina, or I will be good friends with Tommy, but it doesn't necessarily have to be in the same group. Karena gue nggak suka diikat, dari kecil gue nggak suka. Gue tipenya explorer. Jadi gue berkenalan di sini, dan gue nggak suka, gue nggak tahu, gue kedesain untuk punya me time, bro. Dan itu dari kapan gue nggak ngerti. Pokoknya Sunday itu kebanyakan tuh dulu me time banget buat gue. Itu mau the best of the best friend pun bisa gue disconnect. Hari Minggu itu adalah my time. Jadi bisa dibilang selfish, tapi sebenarnya kalau hari ini gue lihat, gue punya sebuah kualitas yang terbangun secara nggak langsung, namanya self love. Dimana gue mikirin tentang gue mikirin tentang hobi-hobi gue. Dulu gue suka musik, gue suka otomotif, misalnya bawa mobil ke bengkel atau apa, gitu. Jadi itu gue nggak pernah tuh teman-teman jalan sama gue, enggak. Hari Minggu? Ya, hari Minggu is my day. Terus sifat loner gue juga ada. Sifat loner tuh misalnya kita zamannya teenagers tuh clubbing. Ada kalau mau jalan tuh harus bareng, bro. Gue tipenya, lu jalan dulu ntar gue susul. Jadi gue bisa nongkrong di klub ini karena ada Yudi and the gang. Oke. Terus habis ketemu, ntar gue telepon lagi, oh si Christina di klub sana. Gue samperin ke klub sana. Yeah. Jadi nggak harus, wah berbondong-bondong, sono, berbondong-bondong, sono. Gue nggak begitu. Jadi lu sendirian aja, loner ya? Chill, tapi gue kemana aja, I know I have friends, gitu. Nah itu, pas gue keluar sekolah, gue mulai kerja, yang my first job itu yang gue bilang sama Chinese, itu gue learn from him that no one is your friend. Itu sih. No one is your friend? Iya. Anjir, dia ngomong kayak begitu, bikin gue bete kan. Dia bilang, the true friend is books. They always give you, they never ask. Buku? Yeah. Those are the true friends. Gila nggak? Gila. Jadi, dia bilang, no one is your friend. Everybody wants something out of you. Something has to be transacted. Dia bilang. Gue mikir bener juga, dari yang gue sekolah, gue mau deketin teman-teman sekelas gue, gue harus belajar, gue harus kasih value dulu, ya. Books, they're the best friend, dia bilang. They never ask, they give. Books is your best friend. Sampai sekarang buku masih tetap owned by lu? Iya, bisa dibilang begitu. Dan lu percaya itu? Bukan percaya, tapi gue menganggap buku adalah source of ilmu yang membantu lo grow. Ilmu tanpa diimplementasi juga kan jadinya you choose lah, you wanna be the eagle or you wanna be parrot. Lu mau jadi elang atau lu mau jadi parrot? Parrot itu kan repeat. Burung apa? Burung beo lah. Burung beo ya. Gitu. Dua-duanya bagus. Burung beo punya ilmu menghafal yang luar biasa. Gitu. Jadi nggak ada salahnya juga ya. Iya. Cuman ya dia terbangnya di situ aja. Atau lu mau menjadi elang. Bro, determinasi bro. Iya. Itu
salah satu hal yang gue lihat di lo yang gila banget. Kalau lo mau sesuatu, lo kejar. Contoh kayak di bank, lo juga ngejar banget tuh di bank tuh. Bahkan lo dari data entry, jujur aja kalau gue sendiri, I hate data entry. Gue hajar terus. Dan lo bisa hajar, nah itu yang gue salut. Gimana sih lo bisa dapetin tuh determinasi? Bisa dibilang ada kecampur antara dua, fear of failing, takut gagal, dan ketidaksabaran untuk menggapai mimpi. Kecampur gitu loh. Gue bingung ngejelasin. Jadi kayak di satu sisi ada fear of failing, gue nggak mau nih. Tapi kejadian kan, makin lo fear of failing, lo fail, sering gitu. Jadi jatuh ya, iya. Dan itu yang kita nggak sadar kan. Jadi fear of failing itu menyebabkan kita jadi sering jatuh. Kan ada bahasanya, rubah fear of failing lo menjadi motivasi. Benar, ya kan? benar. Ada yang bilang gitu, iya. Ada. Ya udah, kita coba dong bos. Tapi kan kita nggak tahu over the process. Makin lo grow, makin tahu, oh ternyata law of attraction works-nya begini. Oh ternyata ini kan kita belajar. Makin kita tumbuh, kita belajar. Terus ketidaksabaran menggapai mimpi. Artinya lu kayaknya apapun gue siap lakuin, yang penting gue progress. Triggernya apa ya untuk fear of failing? Lu pernah nggak ada satu kejadian yang trigger lu? Triggernya apa untuk fear of failing? Gue nggak tahu. Karena orang takut, biasanya kan ada tuh kejadian di masa lalu yang bikin trauma gitu. Maybe seeing my dad when I was growing up. Jadi waktu gue ke-triggernya gue nggak mau sekolah banget. Kan dulu kecilnya gue tuh pengen jadi insinyur, bro. Pengen ngapain? Jadi insinyur. Jadi engineer. Oh, oke. Ke-triggernya itu setelah gue lihat bokap gue kan sempat collapse kan. And I didn't see him rise up. Like massive rise up. You know? So then maybe that, mungkin itu kali ya, triggernya. Jadi I don't want to be like him, man. Gini misalnya, katanya. I don't know. Maybe that was one of the fear. Or maybe one of my uncles also went through some economical turbulence. Jadi ya, gua hidup melihat beberapa conditioning orang yang dari atas jatuh. Gue mungkin ke bawah, gue nggak mau kayak gitu. Jadi awal your father, your family itu cukup berada gitu. Oh banget. Dan pas saat lu umur berapa drop? Iya, umur 12. 12 SD dong gua. Iya. Cuman ya bagusnya waktu itu maturity gue udah cukup keangkat, soalnya gue punya brother sempat pass away. Jadi sense of like I'm gonna be the man. Your brother pass away? Iya, waktu gue umur 10, dia umur 8 tahun. Wow. Jadi di situ kayak orang adiknya meninggal tuh nangis, gue langsung ya elah, gue deh yang harus jagain bokap nyokap gue, padahal rencana gue mau ke Amerika, gue nggak mau urusin, biar dia ngurusin. Jadi kayak jadi kita jadi kayak terdewasakan secara natural atau secara conditioning, kita nggak tahu. Dropnya sampai semana sih, bro? Maksudnya kondisinya? Bokap gua. Bokap. Oh, itu parah lah, bro, waktu itu. Parah. Tapi dia bukan karena dia doang sih. It was a factor. It was a family business, right? So he's not the cause. He was the victim actually. Dia adalah victimnya. Cause-nya itu ya saudara-saudara dia yang mismanage semuanya. Jadi harus let go everything lah ibaratnya. Ya dari lo gimana ya bahasanya? Dari lo mau apa aja lo bisa dapat, sampai lo mau makan ayam itu harus nunggu hari Minggu. Nah gitu aja deh. Dan itu last for? Nggak lama. Itu maybe 3 to 5 years naik, pelan-pelan naik. Tapi nggak buang gitu, enggak. 3 to 5 years? Yeah, from benar-benar minus to 0 to 1 to...
Cuman kan ini ya tadi 100 bro. Dari lu mau dapat apa aja gue bisa ya. Wih, mainan gue dulu nggak ada yang dari Jakarta bro. Dibeliin dari Singapura semua. Bokap gue gile, tapi gue bersyukur loh deh waktu. Jadi pas gue gede gue bersyukur, anjrit untung babe gue bangkrut. Untung babi gue bangkrut tuh gokil dia. Iya dong, kalau enggak gue mikir, gila, babe gue sayang gue gila. Tapi sayangnya itu in giving bro. Gue belum ngomong, barang udah nyampe. Ibaratnya gitu deh, gue baru lihat, dibeliin langsung. Jadi babe lu paling sayang sama lu ya sebetulnya. Dia sayang sama semua, anak gue, anak uncle. Dia memang orangnya very, for kids, he loves semua. Cousin gue. Sampai lu nggak bisa mau Itu makan ayam aja nunggu seminggu. Iya, dalam posisi kayak gitu ya. Jadi, cuman waktu itu gue kan bisa ngebayangin ya, gue aja pasrah, gimana bokap gue, ngerti nggak lo? Terus, gue ngebayangin, kenapa gue bilang untung dia bangkrut. Gue pernah ngomong itu ke nyokap gue sih. Gue bilang gila, kalau babe gue kaya raya, gue umur 16 udah pakai Ferrari bos. Terus gue mungkin udah kena narkoba bos. Karena gue minta apa aja bisa dikasih sama dia. Gila, lu berarti bener-bener kaya ya dulu ya? Jadi kan gue mikir, anjrit gue bilang untung gitu loh. Nah, tapi bagusnya, lu kalau udah pernah ngerasain standarnya di sini, lu nggak akan settle for this. Lu akan fight all the way. Karena you were born at this standard, man. Itu yang ngajarin gue bos, gue yang mentor gue itu. Jadi lu put standar lu di sini. Karena dia bilang, dia bilang sama gue, saya dulu, di mana semua teman-teman saya, uang sakunya cuma 100 perak, saya dikasih 1000 perak sama papa saya. Gue bilang, wah itu ngerusak. Dia bilang, iya, satu sisi ngerusak, tapi di sisi lain kamu nggak lihat. Dia ngebangun standar saya. Seumur-umur saya nggak akan mau settle di 100. Benar, keren tuh, keren. Gue bilang, bener juga nih, gue dikerjain. Makanya kalau ke kantor jangan naik bus, keringetan, udah pakai dasi keringetan, nanti bau badan, kan? Naik taksi, gaji gue peceng, naik taksi 10 hari habis, bener nggak? Emang si AC ya bro, habis. Dia set standardnya. Ya, terus habis itu dia bilang enak nggak? Enak. Nah sekarang what you need to do to keep that standard? Otak gue jalan, jualan supaya dapat komisi, bener bro? To maintain that income, right? Dan lu udah dalam conditioning selama 12 tahun, bokap lu banyak duit ya, dan lu mau minta apa aja dikasih. Ya, basically dia tipe orang yang kayak begitu. Mungkin prosesnya nggak selama 12 tahun, mungkin prosesnya selama 6 tahun atau 7 tahun. Karena dari 0 ke 5 kan gue nggak really aware. Benar. Gitu. Cuman yang gue lihat banyak juga kan orang ngedrop gitu kan lebih pahit daripada kalau lu nggak pernah kaya kan. Dan banyak juga orang yang bahkan karena shock sampai bunuh diri dan lain-lain, tapi lu malah bisa determinasi lu bisa tinggi gitu. Ya mungkin karena nyokap gue udah ngajarin gue beberapa hal yang gue nggak inget tapi kepake gitu loh. Jadi kayak gue dulu pernah ada masa di mana gue itu gue jadi DJ. So, jadi DJ juga iya. lo? Jadi gue selama 2 tahun lah gue nge-DJ. Terus lu tahu dong dunia DJ? Gimana tuh, gimana dunia DJ gimana? Yang namanya women and minuman itu nggak jauh-jauh. Oke. Kan you're in the entertainment life. Ngomong lu mau berapa jadi DJ nih? Umur 18 ke 20. Iya. Jadi sebelum lu kerja di Glodok? Sudah kerja kan, DJ itu bagian dari hobi. Maksudnya gue hobi, terus gue nyari duit. Gue kan nyari duit, gue pokoknya ibaratnya gue punya salur. Cuman bagusnya waktu itu kalau nggak ada bos gue, mungkin gue jadi DJ terus tuh. Jadi bos gue tuh yang nyadarin gue that nightlife is not, karena waktu itu Tiesto bukan mentor gue. Kalau Tiesto mentor gue tahu nightlife bisa bikin nomor 1 dunia. Okay. Tapi waktu itu di Indonesia, jadi ya bos gue ngajarin gue eksekutif muda, thinking about business, visioning. Jadi yang namanya dunia malam itu membuat gue, ya ini mah gini-gini aja, nggak ada future gitu loh. Karena mentor lo itu Hebat. bukan DJ ya, dan hebat ya. Iya. Nah, di dunia seperti itu, apa ya? Lu dari situ belajar banyak hal. Lu ngelihat orang yang baperan, lu ngelihat orang yang emosian. Gue pernah sampai bisa kecanduan minum lah. Kecanduan minum tuh karena kebiasaan. Jadi gue nggak bisa bilang kecanduan, it's a habit.
kebiasaan. Tapi ada satu hari di mana gue bangun tidur, just like that I said, I'm no more gonna drink. And that's it, I didn't drink. How? I don't know, just like that. Oh. It's like when there are some words going on in your life, in your subconscious. Bilang, "Hello, this is not your life. This is not you. The future is there." Gini. It's like, you know, those words. You just stuck overnight. Gimana tuh? Gue juga nggak tahu, bro. Gue bangun tidur, gue bilang, anjir, kok gue ini ya? Kok gue nggak ke-trigger untuk minum lagi ya? Artinya bukan berarti I hate drinking, no. Cuman yang tadinya every now and then I need a drink. Stress dikit, I need alcohol, I need whiskey. Gini. Sekarang duduk sama temen nih, disiapin whiskey soda aja. Mungkin sejam kali itu 1 gelas habis. Minumnya segitu pelan kayak nggak penting buat gue gitu loh. Gue cuman just company base aja. Jadi just like that gitu ya? Just like that. Dan kalau bicara determinasi lo, tadi kan lo bicara tentang fear of falling. Yang satu lagi apa bro? Lo pengen buru-buru ya? Menggebu. Pengen buru-buru sukses. Apa yang buat lo pengen buru-buru sukses? Pembuktian kali ya. Pembuktian ke diri gue, pembuktian ke uncle-uncle gue dulu yang pernah istilahnya mengecilkan gue, atau mungkin sebuah kondisi dalam environment gue yang membuat lu sekolah nilai lu nggak hebat-hebat amat gitu, kayak gitu-gitu kan, kayak lu terpancing untuk membuktikan lu jangan pikir gue nggak bisa gitu kan, ada kan. Bagusnya dengan kata-kata seperti itu gue tuh justru bukan mungkin ada nyokap gue pernah ngajarin gue waktu masih kecil, dan gue pernah marah sama nyokap gue. Jadi gue bilang, lu itu nggak pernah komplimen gue. Jadi nyokap nggak pernah muji lu sama sekali? Iya. Terus nyokap gue bilang, yang komplimen lu biar dunia aja, karena dunia itu pembohong. Nyokap lu itu cinta lu. Kasihnya nyokap itu sincere, tulus. Dia nggak akan peduli muji lu, dia peduli kehidupan lu. Dia akan terus mengkritik lu sampai lu menjadi yang terbaik. Ya lu dengarnya sih hari ini ngomongnya wow nyokap lu keren. Coba lu di posisi itu waktu itu, bete kan orang lu ngarepin dipuji. Bener. Emang lu peduli dia mau kritik lu? Males kan lu dikritik? Bener. Jadi berapa kali gue suka bilang, Mam jangan begitu dong ngomongnya. Gini, nyokap gue sama gini, kamu justru kebalik. Kalau orang ngomong begini, kamu itu jangan drop. Kamu harus fight. Nah pas dia ngomong itu mungkin hal-hal yang kecil-kecil waktu gue masih di SD, maybe itu udah ketanam. Jadi pas kejadian-kejadian yang menghantam gue, itu instead of gue responnya brek, gue langsung fight gitu. Mungkin. Terus lu mau ngebuktiin sama uncle lo sebagai contoh, emang kenapa ya gitu? Ya nggak tahu, lu kan nanya sama gue apa yang membuat ya. Waktu itu kan ada ya, kalau lu kecilnya kadang-kadang suka diledekin ya, kayak lu mah gedenya paling misalnya jadi kayak tukang becal lu, atau misalnya lu mah you cannot be successful lah. It's not in you. Apa karena lu nggak lulus SMA atau? Enggak, emang karena gue emang dulu nakal sih bro. Sejujurnya gue tuh nakal dan gue tuh malas belajar dan sulit lah ya, sulit untuk dihandle dulu ya. Jadi dan mungkin di keluarga gue itu yang istilahnya highly educated sampai sarjana itu very little ya. Jadi tentunya waktu itu yang dapet sarjana tuh kayak dapet istilahnya respectnya seenak jidat lah udah. Jadi beda banget deh perlakuannya mungkin. Beda banget. Karena kan lu kalau misalnya di keluarga besar gitu, lu just average, terus cousin lu highly educated dapat good mark di wisuda, bokap lu bisa bangga dan meng-compare lu. Dibanding-bandingin. Iya kan? Compare. Iya. Untungnya kayak gitu-gitu tuh gue fight-nya tuh kenceng tuh. Gue bilang ya oke, lo boleh sarjana, bos lo kan bos yang nanti lo kerja belum tentu sarjana, karena dia bisa hire lo, dia tuh nggak sarjana tapi dia bisa hire lo. Nah cara gue nge-fight tuh begitu bro. Nih itu yang gue demen tuh, makanya gue lagi mau coba belajar nih sama lo, gimana nih gitu lo bisa dapetin ini nih. Jadi
apa yang membuat gue memutuskan untuk tidak kuliah? Itu yang sebenarnya pertanyaan yang keren. Nah, itu juga Jadi gue tuh. punya nyokap, punya adik 2 cowok. Oke. Yang satu double degree MBA sama dia, iya double degree. Jadi dia MBA tapi satu di bisnis, satu di Double IT. degree MBA. Maksudnya double masters. Oke. Double division masters. Yang satu lulusan SMA bro. Lucu. Jadi gue punya 2 uncle. Ini uncle paman ya. Oke. Yang satu kerja, jadi direktur, ini karirnya udah tanya. Yang mana nih? Yang educated. Yang pintar, yang MBA. Wah Ya. gila dia, jago lah udah, is one of keras, mantap pokoknya udah. Yang satu tuh cool, tau gak lu? Tapi pada satu titik, yang ini masih kerja kayak kebo, yang ini kerjanya nyantai, duitnya sama. Value kekayaannya podo. Podo itu apa tuh? Sama. Sama, oke. Gue mikir. Terus gue nanya sama nyokap gue, ini uncle gue yang terdidik ini kerja di perusahaan apa? Oke. Kalau kita ngomong di sini perusahaan-perusahaan besar lah ya, misalnya lu sebutlah grup mana gitu, tapi yang foundernya itu lulusan SD, contohnya gitulah. Oke. Jadi udah TBK lah intinya. Iya, perusahaan gede kan, global company bro. Nah, lu bisa bayangin, gue tanya nyokap gue pertanyaan yang simpel banget. Uncle gue itu bosnya lulusan mana? Oh justru bosnya cuma lulusan SD. Dek, langsung otak gue. Aha, gue harus ambil jalur yang ini. Karena yang lulusan SD bisa bayar yang MBA gitu. Bego ya? Tapi itu justifikasi gue untuk tidak kuliah, kan goblok gitu kan. Tapi ya what to do. Itu adalah the funny facts. Jadi uncle lu yang MBA malah harus kerja sama bosnya yang SD. Ya. Jadi karena itu lu memutuskan, udahlah gue SMA aja, udah nggak mau pusing, nggak mau kuliah. Ya itu justifikasi gue bro. Oke. Kalau lo tanya emang lo nyesel nggak kuliah? Ada bro, nyesel. Karena kuliah itu ngebangun frame of mind kita. Frame of mind kita dibangun di kuliah. Network sebenarnya dibangun di kuliah. Network. Kenapa lo sekolah di sekolah yang the best of the best? Karena di situ pasti anak-anaknya the best of the best ada di situ. Education the best of the best ada di situ. Lu mau lulus di nomor 1 atau ranking 100, pokoknya lu di dalam environment itu ya istilahnya banyak lah benefitnya sebenarnya kalau kuliah. Cuman gue nggak mau munafik, gue bilang adalah justificationnya gue gitu. Tapi lu nggak kuliah, sekarang lu jadi konsultan, dan dalam hidup lu pernah nggak sih dibully gara-gara lu nggak kuliah? Atau di look down gitu? Nggak pernah. Gue yang selalu look down diri gue. Jadi gue cukup almost 10 years. Gue nggak gampang, confident gue kelihatan strong, tapi subconsciously gue selalu merasa I'm not there yet. Karena gue merasa gue miss that part. Gue merasa gue nggak kuliah, jadi gue nggak, pede gue tuh nggak full sebenarnya, nggak full blown gitu. Until I became honest to myself, it's okay not to be. Jadi ada satu fase di mana men-trigger gue untuk belajar nonstop. Karena gue merasa di hari gue bisa ngopi bareng dosen dan profesor dan rektor, gue mungkin akan merasa sebuah kelegaan bahwa gue meskipun gak kuliah, gue belajar sampai bisa berkomunikasi in one table. Setidaknya nih lo achieve itu, lo udah as good as lo kuliah. Nah kalau lo bilang gue ngebangun standar yang terlalu tinggi, lo mau selevel sama rektor, emang gue harus bikin standar gue tinggi karena gue tipe orang yang hanya termotivasi kalau tinggi. Kalau medium standard gue nggak pernah termotivasi, I don't know why. Jadi kalau tinggi lo baru termotivasi. Iya, misalnya gue nggak suka belajar, tapi begitu lo harus berhadapan dengan profesor, dokter, wow siap kita gas. 3 bulan jangan ganggu, saya baca terus. Gokil itu, gokil.
Itu gue salut sih bro, gue salut sih. Jadi kayak ada apa ya? Kalau kita ngomong tuh di dunia racing itu the winning attitude ya, tapi in the right direction ya bang. Maksudnya you put the effort, bukan fake winning. Nah lu kan pindah-pindah kerjaan nih, Nah, dan lu tahunya dari mana lu satu saat lu harus pindah, umpamanya contoh dari Glodok jadi ke bank, atau dari bank lu pindah lagi jadi konsultan. Lu tahunya di mana sih, di titik mana sih lu bisa tahu lu itu harus pindah? Oke, gue nggak tahu di titik mana, tapi gue cuman dulu pernah mikir begini. Waktu gue kerja, gue pernah mikir gimana suatu saat kalau gue jadi pengusaha, gue kayaknya harus buka giro, buka cek, kan mikir gobloknya gitu aja deh. Jadi gue kalau nggak ngerti banking, karena gue nggak kuliah gitu loh bro. Jadi gue tuh karena nggak kuliah, jadi gue selalu merasa tuh gue tuh bego. Karena gue nggak kuliah men, gue harus belajar, Jadi itu ada tuh kayak ada, lu tuh bego, lu harus belajar, lu tuh bego, lu tuh harus belajar gitu. Jadi gue selalu kesannya tuh take the long route. Padahal kalau orang bilang just do it man. Gue sempat ikut course 3 bulan Perbanas. Sempet lo? Just because gue mau mempersiapkan diri mau masuk bank bro. Goblok gak? Jadi lu bener-bener lu sempet, lu gara-gara lu nggak kuliah malah jadi lu banyak belajar ya? Iya, gila itu. Gue ngerti lah bos gue tuh nggak tau lah dia nginjek apa ke gue. Nah lu nggak ada niatan untuk kuliah lagi sekarang maksudnya? Udah enggak. Meskipun baru-baru ini teman-teman gue bilang it's never too late, tapi gue merasa udah enggak. Udah nggak driven ke sana sih. I mean, for me it's not about the degree. It's about the knowledge. Dan lu sampai realisasi bahwa itu bukan tentang ijazah tapi pengetahuannya dari mana? When I met few professors. Ceritain gimana nih profesornya apa yang lu ketemu? Atau dari mana lah gitu intinya. I will not mention from where because it's not ethic. Yeah. But I met some few professors and then they were humble. They were vulnerable. Vulnerable? Yeah, they open up. Oke. Some people are ego, they don't show. Benar. They are so friendly to me. Mas Sunil, kita butuh pandangan kayak begini. Kita itu terkungkung selama bertahun-tahun. I was like, lucky bro. Karena gue banyak begini kan. Yeah. Kedua adalah what I realize is that knowledge is so much important than degree is because of this. Degree gives you security for job. Jadi degree buat lu aman lah ya untuk bekerja lah ya. Yeah. But degree is not a letter or ijazah itu bukan the visa to success, the passport to success, or the boarding pass to success. Bukan. Tapi itu kasih lu sekuritas Yes. buat lu aman. You need a degree because lu perlu bangun yang namanya self validation. Itu kerja keras dari SMA sampai S1 sampai S2 sampai S3 itu nggak gampang. You gotta work. You gotta go through the exams. Yes. Dan lu dapat itu sebagai recognition. But in business, in entrepreneurship, there is no format of exam. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ketahuan ya dia punya examnya kapan ya? Yes. It's a constant evolution. Evolusi yang non-stop. Dan gue merasa kesadaran gue itu muncul pas gue umur 30. 30? Ya. Dan pada saat itu gue ngobrol sama beberapa teman gue yang udah lulus S2 bahkan. Mereka pun sangat amat fearful dalam hidupnya. Sangat hati-hati, sangat takut, sangat ini. Sedangkan buat gue, ini masalahnya kecil banget. Cuman gini doang, beres. Tapi di orang tuh kayak keblank gitu, kayak so blocked gitu. Then I realize it's not their fault.
Dia orang tuh udah di-educate in a track. Lalu keep on changing track, lu udah kayak monkey jumping around, you will be so expert in solving issues and everything. Kalau ini kan harus mikir, tunggu. Tuh kalau begitu, ntar kalau gue begini gue bisa jatuh. Nah kalau ini kan monkey kalau jatuh kepleset dia bangun lagi. Cuman bedanya kalau ini nggak perlu effort kayak begini kan. Tinggal ngikutin aja ya. Dia ngikutin gitu. Tapi kalau ini effort. Lompat-lompat. Ya jiper, jatuh naik. Cuman pada saat di titik depan itu pada saat si orang yang terdidik ini harus mengambil keputusan terberat dalam hidupnya, yang bisa bantu yang udah liar. Iya, yang udah liar bisa bantu gitu. So, gue berkenalan sama dia, gue mau bisnis sama dia. Bapaknya melarang dia dan dia bilang sama gue jujur, Nil, gue nggak bisa bisnis sama lu. Bapak gue udah nggak percaya namanya Bombay, mati. Apa sih kunci sukses dari Sunil Solani?